Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran ekonometrik ya, yaitu adjusted R-square ya. Nah, di video sebelumnya sebenarnya di playlist statistik aku ya, aku udah oops sorry. Di playlist statistik aku udah membahas tentang apa itu R-square ya. Nah, R-square aku coba review sedikit aja ya. Aku nggak akan menjelaskan tentang panjang lebar tentang R-square. Aku mau review sedikit aja tentang R-square ya. Yaitu R-square itu adalah explain sum of square per total sum of square. Atau bisa kita bilang adalah berapa persen si independent variable dapat menjelaskan sebuah dependent variabelnya gitu ya di dalam sebuah regresi. Ketika kita membuat sebuah regresi, misalkan B0, B1, X1 ya, tambah B2, X2, dan error term. Nah, di sini fungsi R-square adalah melihat berapa persenkah si X1 dan X2-nya ini bisa menjelaskan Y ya atau dependent variabelnya. Nah, semakin tinggi R-square ini bisa menjelaskan X1 dan X2-nya ini menjelaskan Y, berarti model kita ini semakin bagus ya. R-square itu range-nya dari 0 sampai 1 ya. Dimana ketika mendekati 1 atau 100% ya, berarti persenannya itu makin tinggi dan berarti mengindikasikan bahwa model kita makin bagus, yang artinya adalah X1 dan X2 ini bisa menjelaskan dengan lebih baik dari variasi Y gitu ya. Jadi variasi Y itu dapat dijelaskan atau Y ini dipengaruhi gitu ya oleh X1 dan X2 gitu. Nah, sekarang sisanya, misalkan R-square-nya itu adalah 0,7 andai kata, berarti sisanya 0,3-nya lagi adalah hal yang tidak bisa dijelaskan oleh dua independent variable ini ya. Nah, itu adalah yang termasuk di dalam error term gitu. Nah, makanya uh, rumusnya itu adalah explain sum of square per total sum of square ya. Explain ya, jadi harusnya kan kalau satu itu kan explain sum of square per total sum of square tambah residual sum of square per total sum of square ya. Ini adalah yang bagian ini adalah R square, yang bagian ini adalah error term ya. Gitu. Nah, jadi ketika apa yang tidak bisa dijelaskan oleh modelnya tidak tercangkum di dalam R square-nya, itu adalah errornya seperti itu. Nah, itu adalah R square ya. Nah, tapi kenapa dibuat adjusted R square? Karena R square ini memiliki beberapa kelemahan. Nah, apakah kelemahan dari R square? Yang pertama adalah ketika kita menambah jumlah uh, independent variabelnya, contoh misalkan itu di atas kan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ya. Nah, contoh jika aku tambah di sini beta 3 X3. Nah, maka kemungkinan besarnya R square-nya akan naik gitu ya. Misalnya jadi 0,75. Nah, ketika aku tambah lagi jadi beta 4 X4, jadi ada 4 independent variable ya, kemungkinan R square-nya akan tambah naik lagi gitu. Nah, jadi R square ini akan cenderung untuk naik ketika kita menambah independent variable. Walaupun sebenarnya independent variabelnya ini belum tentu bisa atau menjelaskan dengan baik variasi dari Y gitu. Nah, jadi untuk mengantisipasi atau untuk ibaratnya untuk memperbaiki kekurangan dari R square, kita menggunakan yang namanya adjusted R square gitu ya. Dan R square ini biasanya cenderung nilainya tinggi untuk beberapa time series regression atau time series data ya. Kalau kita menggunakan time series data, R square ini cenderung tinggi. Nah, makanya kenapa adjusted R square itu dibuat ya untuk menanggulangi kekurangan dari R square. Nah,
Sebelumnya aku mau, membuat dulu rumus dari adjusted R-square ya. Nah, jadi adjusted R-square ini rumusnya adalah ada barnya di atasnya ya. Ya, 1 dikurang T min 1 per T min K ya. 1 minus R square gitu. Nah, jadi kita harus hitung R square-nya dulu, baru kita hitung adjusted R square-nya. Nah, T ini adalah jumlah sampel ya, atau biasa kita nulisnya N, jumlah sampel. Nah, ini adalah jumlah independent variable. Nah, jadi kita di sini mau melihat apakah ada penambahan di dalam adjusted R square-nya ketika kita menambah variabel baru gitu ya. Nah, jadi misalkan kita menambah variabel baru, terus kita lihat R square-nya naik. Nah, lalu kita lihat adjusted R square-nya nih. Apakah adjusted R square-nya turun? Apakah adjusted R square-nya naik? Nah, kalau adjusted R square-nya naik, berarti ketika kita menambah variabel baru ini ternyata memiliki andil di dalam menjelaskan Y dengan lebih baik gitu. Nah, tapi kalau adjusted R square-nya turun, berarti variabel baru ini, X3, tidak memiliki andil yang cukup baik di dalam menjelaskan Y atau dependent variabelnya. Jadi lebih baik kita tidak masukkan jikalau ketika kita tambah adjusted R square-nya itu malah turun gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari adjusted R square ya. Cara ngitungnya pun simple ya, dan kalau kita pakai eh, software itu bisa juga langsung kelihatan gitu ya. Jadi tinggal pencet-pencet aja langsung kelihatan. Nah, cuman adjusted R square ini pun ada kelemahannya. Nah, kelemahannya adalah dia tidak ada distribusinya. Nah, kalau R square distribusinya itu 0 sampai 1. Nah, di mana adjusted R square ini tidak ada distribusinya. Jadi dia nggak sejelas R square. Jadi kalau R square ini kan makin mendekati 1 makin baik. Nah, adjusted R square tidak seperti itu. Jadi dia tidak ada patokannya. Kita cuma lihat apakah dia nambah atau dia ngurang aja. Nah, itu adalah kelemahan dari adjusted R square. Nah, makanya untuk pembuatan model atau perumusan model, kita harus menggunakan dua-duanya, gitu ya. Jadi kita lihat ketika kita menambah regresi, menambah independent variable di dalam regresi kita lihat apakah R square-nya itu naik atau enggak. Nah, kan biasa cenderung naik. Nah, sekarang kita lihat lagi adjusted R square-nya naik apa enggak. Kalau turun, ya mungkin kita bisa consider atau memikirkan untuk tidak memasukkan variabel yang kita masukkan, yang baru kita masukkan gitu ya. Nah, ini juga di luar pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti pertimbangan theoretical application-nya gitu ya. Maksudnya secara teori itu masuk atau enggak ya. Maksudnya adakah hubungan secara teori antara variabel yang baru kita tambahkan dengan dependent variabelnya. Terus kita lihat T statistiknya atau F statistiknya juga gitu ya. Ada banyak pertimbangan sih, tapi salah satunya kita bisa melihat dari R square dan adjusted R square. Nah, itu adalah fungsi dari adjusted R square ya di dalam sebuah regresi, yaitu melihat apakah variabel yang baru dimasukkan itu memiliki peran atau enggak gitu sih. Nah, itu aja sih yang mau aku jelaskan tentang adjusted R square ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.